Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Florentia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan pemilihan catering dengan menggunakan metode SAW, Simple Adaptive Weighting. Pengambilan keputusan merupakan hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, baik pengambilan keputusan untuk masalah yang sederhana sampai masalah yang kompleks. Kemampuan pengambilan keputusan dengan cepat dan cermat merupakan kunci keberhasilan dari seseorang pengambil keputusan. Banyak permasalahan yang harus diputuskan dengan melihat beberapa kriteria, misalnya dalam mencari jasa catering. Perkembangan usaha jasa catering pada saat ini dengan pesat berkembang, di mana hal ini dapat membuat bingung calon pengguna jasa dalam menentukan pilihan untuk memilih jasa catering yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna. Jasa catering merupakan sebuah usaha di bidang makanan yang memberikan pilihan kepada pengguna apabila mereka ingin menggunakan jasa catering. Pendukung keputusan DSS yang dapat membantu setiap orang dalam menentukan pilihan akan suatu permasalahan yang dihadapi. Sistem pendukungan SPK ini adalah untuk merekomendasikan menentukan pilihan jasa catering yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Adapun metode yang dapat digunakan dalam pemilihan jasa catering adalah metode SAW, di mana setiap alternatif akan dilakukan perankingan untuk memperoleh hasil terbaik. Tinjauannya, catering merupakan menurut Rohalia dan Jasalaksana 2013, catering adalah kegiatan usaha yang menyediakan makanan dan pelayanan. Pengelolaan bisnis catering melibatkan banyak aspek, baik itu berbasis bisnis rumahan atau bisnis berskala besar. Pada umumnya, catering yang merupakan bisnis rumahan cenderung dikelola dengan pengalaman yang terbatas, polis asuransi yang lebih kecil, dan kurangnya pengetahuan tentang sanitasi yang layak. Kompetisi bisnis catering yang merupakan rumahan biasanya dimiliki oleh perorangan dan terkadang menjadi pesaing yang lebih diuntungkan dibandingkan dengan catering yang sudah berlisensi, karena catering rumahan tidak dikenai biaya yang sama, memiliki biaya yang rendah, dan dapat menetapkan harga yang lebih rendah. Sistem penunjang keputusan DSS. Ada berbagai macam pendapat mengenai pengertian dari SPK menurut Turban 2015-5. Sistem pendukung keputusan merupakan suatu pendekatan untuk mendukung pengambilan keputusan. SPK menggunakan data dan memberikan antarmuka pengguna yang mudah dan dapat menggabungkan pemikiran pengambil keputusan. Metode SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dan semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X pada suatu skala yang dapat dilakukan dengan cara rating alternatif yang dapat ini merupakan yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi multi-attribute decision making (AMDM). AMDM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sebuah alternatif dengan kriteria tertentu. Metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan terbobot bagi setiap atribut. Nah, metodologinya ini dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data, penulis melakukan dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka, dan kuesioner. Instrumentasinya pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara dan menyebarkan konsen pada instrumentasi. Teknik analisis datanya itu SAW dilakukan penyajian rekaman hasil survei, sedangkan SAW dengan instrumen menentukan prioritasnya itu ada komponen DSS. Nah, kriteria dan subkriteria dalam menentukan catering. Ada 7 faktor menurut Choi dan Hartley. Ada financing, consistent, reliability, responsive, flexibility, technological competitive, dan service. Sedangkan Pun dan Hang menyatakan salah satu kerangka vendor performance indikator adalah quality, cost, delivery, flexible, dan response.
Gary W. Dixon menggabungkan 20 kriteria pemilihan evaluasi catering seperti harga bersih, kualitas, lokasi, strategi, posisi keuangan. Sedangkan di PT KPI melakukan kriteria penilaian untuk evaluasi catering berikut adalah kriterianya. Ada mutu dan performa produk, daya tahan dan masa pakai produk, warna. Nah, yang kedua itu ada harga. Harga ada subkriteria lagi, harga yang ditawarkan, jenis pembayarannya, waktu pembayarannya, pelayanannya, dan proses pemesanan produk, kecepatan dan ketepatan dalam proses pengiriman barang. Nah, kelengkapan dan kesesuaian pesanan. Nah, di sini saya sudah menulis. Nah, di sini ada nama atau alternatif itu dari supplier cateringnya, ini kriterianya, dan ini bobot setiap kriteria. Dapat normalisasinya, ini frekuensi. Nah, penutup. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa setiap penolakan ini dapat membantu memilih supplier yang tepat dan terbaik dengan menggunakan metode adaptive weighting SAW, sehingga proses pengambilan keputusan ini dapat efektif. Evaluasi terhadap calon supplier dengan menggunakan metode SAW dilakukan oleh beberapa orang yang berkompeten dan berkepentingan terhadap barang yang dibeli untuk menentukan bobot kriteria. Dari banyak penilaian tersebut akan didapatkan pendapat gabungan yang merupakan cerminan dari kesepakatan penilaian bersama dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, subjektivitas dapat dieliminir. Terima kasih. Berikut saya cantumkan video aplikasi yang telah saya buat. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan tutur katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.